Ya, saya pikir lanjut aja. Ada yang mau bertanya, silakan. Beta. Lebih Oke, banyak pertanyaan lanjut. lebih bagus. Ya. Yep. Ya, silakan siapa namanya? Beta, Deliana. Oke. Oh, Bu Deliana ya. Apa kabar, Bu? Baik. Om Ben Ya. paling hebat. Enggak juga. Kali keren banget. Jadi kepengen Om Ben ingin tanya aja. Iya, boleh. Gimana caranya fermentasi pupuk kandang? Karena kan Om Ben bilang tadi fermentasi Betul. pupuk kandang Yep, kita betul. beli itu kan nilainya jauh di bawah di itu. Nah, gimana kita tingkatkan itu? Fermentasi itu susah nggak? Kita orang awam bisa nggak? Siapapun bisa. Kalau beta bisa, berarti beta punya saudara pasti bisa. Beta akan kasih, kalau nanya, beta akan kasih ilmunya. Boleh dong. Boleh. Itu satu aja ya, baru satu ya. Oke? Ya. Nah, beta jawab. Jadi begini, saudara. Pupuk kandang fermentasi itu ya, yang beta buat itu sebenarnya kalau di luaran sana yang dijual itu mereka fermentasi dengan menggunakan EM4 itu sebagai starter tuh untuk mengaktifkan mikro dan makroorganisme dari pupuk kandang itu. Oke. Nah, tapi beta menggunakan starter organik. Pasti teman-teman yang di orang pertanian pasti sangat tahu, sangat mengerti. Starter itu menggunakan gula tebu atau gula aren. Itu sangat fantastis. Waktunya 2-3 minggu. Tapi kalau beta lebih ke 1 bulan. Jadi dia benar-benar hasilnya bisa ditingkatkan. Ini apa perbandingan ya. Halo, ini perbandingan ya. Ini jadi fermentasi sorry. Ini aku terpaksa buka di sini dulu biar buat kan jelasin jadi pupuk kandang fermentasi ini ya. Jadi kalau pupuk yang di nutrisi kandang oke. Nah kalau contoh untuk kandungan pupuk kambing atau nutrisi di kambing dan kelinci itu sangat berbeda. Oke. Nah kalau di kambing itu dia punya karbon organik. Oh, ini bahasanya agak teknik sedikit karena kan kita sedikit belajar dari ada beberapa teman itu kandungan karbon organik itu kan 30,17%, nitrogennya tuh 1,73%, fosfornya 2,57. Oke, nah kalau kotoran sebenarnya pupuk fermentasi yang paling bagus kualitinya, yang bagus untuk pasar untuk tanaman organik itu kelinci. Kenapa? Karena kualitas nutrisi. Halo? Ya. Ya. Lanjut. Karena kualitas nutrisi atau zat-zat untuk menumbuh kembangkan tanaman, baik perkembangan pertumbuhan vegetatif atau generatif itu sangat bagus adalah fermentasi kotoran kambing plus urin kelinci plus urinnya kelinci. Kalau di kelinci itu nitrogennya sangat tinggi 2,72, kalau di kambing itu hanya nitrogennya 1,73, dia lebih tinggi. Nah, kalau di kelinci itu kan dia nitrogen fosfor ya itu. Oke. Nah, jadi prosesnya begini, Madea. Jadi prosesnya yang pertama, misalnya Madea punya kotoran kambing yang masih mentah atau kering nggak ada masalah. Nah, ambil misalnya ada cirigen ya, masukin di dalam cirigen setengah, jangan setengah. Karena ini kan proses fermentasi itu kan dia tanpa oksigen, jadi tekanan gas dari dalam itu kan pasti keluar bisa jebol. Jadi emang apalagi dengan pakai gula molase atau gula tebu. Gula molase itu kan gula tebu. Nah, jadi misalnya di cirigen 5 liter atau 20 liter misalnya, 5 liter aja dikasih contoh 5 liter. Nah, itu dimasukkan pupuk kandang apa saja, kelinci atau kambing atau sapi, tapi beta sarankan untuk kambing saja, kambing dulu. Nah, itu dimasukkan separuh atau sepertiga dari cirigen 5 liter. Kemudian masukin air, jangan sampai penuh, mungkin sepertiga lagi. Nah, kemudian tinggal milih mau kalau gula tebu itu kan agak susah dicari.
gula merah, gula aren, di mana saja kan ada itu. Itu dicairkan dulu, dimasukin. Nah, jadi harus tinggalin beberapa, ada ruang. Jadi air itu dimasukkan jangan sampai penuh. Kenapa penuh? Ini ada tekanan gas. Ini kan jadi setiap mungkin 2 hari atau 3 hari tutupnya akan dibuka pasti. Itu kan proses kimiawi ya, proses kimiawi untuk mematikan bakteri patogen dan parasit macam-macam itu. Zat kimianya tekanannya luar biasa karena dalam posisi tertutup gitu kan, tanpa oksigen. Nah, dan itu ditaruh di tempat yang tidak kena matahari langsung. Oke. Dia cuma taruh di tempat yang adem, jangan kena matahari, di garasi atau di kamar mandi bisa lebih bagus. Nanti 2-3 hari sekali itu dibuka, jadi dia punya gas yang ya gas beracun lah kalau aku bilang. Bahasa beta tuh gas beracun. Nah, dia ini dulu keluar. Nah, 3 minggu itu bisa dimanfaatin. Nah, jadi aplikasinya itu setelah 3 minggu, 2-3 minggu udah bisa diaplikasi. Itu diambil, jadi 1 liter pupuk fermentasi yang sudah fermentasi itu dia bisa dicampur untuk memupuk 1 hektar tanah. Serius. 1. Serius. Ini beta sudah pakai. Tanah di Magelang itu kebetulan ada 7 hektar. Oke. Ada 7 hektar. Begitu bikin percobaan orang bingung gitu. Orang malah Om, pingin dong pupuknya, pete tidak berbuah, durian tidak, pete tidak berbunga, tidak berbuah, durian tidak berbunga dan tidak berbuah. Beta kayak dokter, kayak mantri gitu loh. Kenapa? Karena ternyata beta dapat sedikit ilmu, sedikit pengalaman dari ilmu. Itu dengan pupuk fermentasi ini juga. Nah, itu dia bisa aplikasi seperti itu. Jadi kalau misalnya 10 liter, nah beda pupuk POC, maksudnya pupuk organik cair dengan yang fermentasi dan tidak difermentasi. Kalau yang tidak difermentasi itu sangat banyak dibutuhkan, sangat banyak. Kalau fermentasi itu 1 liter loh. 1 liter itu cuma dicampur. Jadi kalau aku biasa pakai tuh 1 sendok. 1 sendok tuh berapa gram ya? Lupa. Tapi biasa kita pakai berapa gram ya? Berapa miligram ya? Berapa? 10 mili. Oh, 10 miligram. Oke. Iya, betul. Tapi beta biasa kalau untuk tanaman bunga, untuk tanaman kayak stroberi ya, itu beta hanya tanaman bunga biasa beta hanya menggunakan 1 sendok teh. Itu 1-2 miligram kalau nggak salah, sampai lupa itu. Tapi biasa ukurannya sendok teh. Kalau sendok makan untuk tanaman yang gede, kurang gitu. Tapi untuk aplikasi yang beta sudah terapkan itu 1 liter fermentasi itu buat 1 hektar. Hebat kan? Misalnya cuma harga yang beta jual itu, ini bukan promosi enggak, beta mau banding aja. Itu hanya 15.000 1 liter. Jadi kalau Mbak Saudara Made bisa bikin di rumah, itu pakai gratis, dan perlu beli yang mengandung kimia. POC itu kan banyak juga menggunakan kimia, karena starternya aja udah beda. Starternya itu E4. Itu kimia, dasarnya basicnya kimia. Basic bahan untuk mematikan itu bukan organik murni. Kalau kita bikin kan gula aren, itu beda. Nah, Madel, kira-kira Ben, ya belum. Oke, sorry. Makanya Sadiki. Kenapa? Kalau kan tadi gula aren tuh pakai berapa banyak untuk sepertikan tadi? Jadi gula aren misalnya gini. Model kalau di pasar tuh kan banyak model, banyak ukuran gula aren. Ada yang model bulat tapi belakangnya pipih, ada yang model bulat karena dibikin dengan bambu, dimasak dalam bambu, jadi dibelah jadi bulat-bulat. Nah, kalau untuk ukuran 5 liter itu saja, badai cuma pakai 1 aja. Itu kan nggak perlu banyak, itu kan starter organik. Di starter untuk mengaktifkan mikroorganisme, itu yang penting. Jadi bukan soal banyaknya bahan itu. Starter itu kan kita butuh sedikit. Jadi dia mengaktifkan itu. Itu dicairin dulu ya, gula arennya? Dicairin dulu, ya dicairin dulu. Maksudnya apa? Supaya prosesnya lebih cepat. Dicairin jangan terlalu panas-panas. Karena kan didinginin baru dimasukin. Tapi ingat, trigen yang 5 liter itu wajib ada ruang kurang lebih ya 5 sampai 8, dikasih ruang karena itu pasti isinya gas. Nah, Madel bisa tahu pupuk fermentasi itu sudah matang, sudah jadi dan bisa dipakai
bisa tahu dari mana. Gampang saja, Madel tinggal buka nutup, lihat di situ, wah sudah ada busa kecil-kecil, atau bilang pom-pom busa-busa kecil, itu dia sudah jadi fermentasi, sudah proses pembusukan sudah oke, siap pakai. Nah ternyata itu juga beta pakai buat semprotan pestisida, tapi untuk pestisida beta gunakan lain lagi, tambah merica, bubuknya ditumbuk, cabai dan cabai rawit sama jahe itu ditumbuk, dimasak dulu, didiamin 2 hari, itu dicampur dengan organik untuk semprot pestisida plus stoma. Jadi semprotnya di mulut daun, di bawah daun. Semprotnya pada saat kapan? Yang paling cocok itu sebelum antara jam 8 sampai jam 9, ketika stomata itu kan buka. Mulut daun itu kan kebuka ketika jam itu, setelah itu kan tutup kan. Nah, atau sebelum jam 6, jam 3 sampai 4 disemprot kalau sore. Itu ya, beta contoh orang bertanya mungkin beta mohon maaf kalau beta ngomong salah, mohon maaf. Tapi praktek yang sudah dijalani seperti begitu, karena beta juga punya ya teman-teman konsultasi itu dan mereka pakar di bidang itu, makanya beta dapat info dari situ. Nah itu juga sangat bagus. Satu yang paling bagus, Madel dan saudara semua, pisang dan pepaya yang kurus, beta bisa bikin gemuk dalam waktu yang singkat. Beta juga bingung. Padahal apa? Satu aja, karena beta kan produksi itu barang sendiri. Beta mau kasih suka-suka. Wah, tanaman ini misalnya ada 5 tanaman pisang di pot, oke? Dia sama-sama tumbuh, tapi ada yang kecil. Porsi paling banyak beta kasih buat yang kecil. Dia akan tumbuh sama dengan yang sudah. Itu terapan aplikasi yang beta sudah jalanin. Jadi beta bisa lakukan. Pohon pepaya ada tetangga. Jadi ada tetangga nih, ini sedikit pengalaman aja. Ada pengalaman tetangga, dia tanam pohon pepaya itu sudah 6 bulan. Pisang pepaya itu harusnya sudah bunga tuh 4 bulan, 3-4 bulan tuh bunga awal. Harusnya sudah bunga. Proses pertumbuhan pembungaan kan. Jadi pertumbuhan generatifnya harusnya sudah di situ. Ini pertumbuhan vegetatifnya tinggi, tapi tidak ada calon bunga. Itu masalah. Masalahnya di mana? Uang tidak ada pupuk. Nah, lalu kita coba tawarin, Bu, saya boleh nggak bikin gemuk gitu? Kita bikin. 1 bulan dia lihat batang pepaya, dia bingung. Loh, benar ini om yang pupuk? Iseng aja. Jadi begitu dipupukin sebulan loh. Jadi kita saya hitung berapa lama waktu, tapi kira-kira seperti itu. Dia pepaya yang tadinya kurus seperti jari jempol, ya, itu dia bisa jadi gemuk. Daunnya, perkembangan vegetatif di daunnya banyak, ya, perkembangan atau pertumbuhan generatifnya dapat, bunga keluar, jadi banyak, jadi buah. Orangnya pada bingung, om itu pupuknya, tenang, pupuk ini gratis, kita bikin sendiri, buat apa enggak, tak bagi sendiri, yang penting mau, kita bagi ilmu, kayak gitu. Jadi ya untuk sementara ya, nah satu lagi yang beta cuma mau info, kemarin tuh kebetulan ada sedikit event. Jadi di daerah beta itu, RW beta tuh masuk dalam kampung tangguh. Nah salah satu yang ditinjau oleh Kapolda Metro Jaya sama Kapolres Tangerang Selatan sama Wali Kota Tangerang Selatan. Salah satu menjadi ikon di perumahan beta itu kebetulan pisang mini. Jadi bukan pisang mini itu pisang yang memang dasarnya mini, beda dong. Kalau pisang dia dasar mini ya tanam di tanah tetap dia hanya tinggi sedikit, beda. Tapi ini pisang yang dibuat jadi kita bonsai, ibarat pohon beringin yang besar, kita bikin dia bisa jadi kecil, sama. Jadi sebenarnya sistem ini tekniknya tuh sama, cuman kan tidak banyak orang yang tahu gitu loh. Jadi pisang yang saat ini sudah berhasil berbuah tahun lalu itu 2, itu pisang Ambon kuning. Nah sekarang ini ada pisang raja, yang ada pisang raja sama pisang Ambon putih. Nah nanti menyusul itu ada Kavanistika di Penterback. Menyusulnya akan pisang tanduk sama pisang Lampung sama pisang apa itu akan nyusul kemudian. Sekarang lagi penggemukan, ada beberapa yang terlambat dipindahkan ke polybag, jadi dia batangnya agak kurus, jadi lagi proses penggemukan. Nah kira-kira seperti itu untuk sementara. Om Ben, kalau pupuk fermentasi ini lebih cocok untuk merangsang buah atau daun? Dua-duanya bisa. Bisa Dua-duanya bisa. Jadi untuk perkembangan dan pertumbuhan
kan misalnya begini ya, untuk daun itu kan berarti perkembangan vegetatif, pertumbuhan vegetatif dong ya. Tapi kalau tanaman buah, misalnya kalau tanaman bunga kan kita mulai bunganya kan kita mulai buah plus bunganya gitu kan. Berarti ini sangat cocok karena ada 9 unsur zat yang dibutuhkan hampir seluruh tanaman ada di fermentasi kambing dan kelinci. Ada 8 kurang lebih. Oke, Om Ben. Ya, kurang lebih untuk sementara itu dulu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan Terima kasih banyak. model ini. Nggak apa-apa. Terima kasih Bang Model. Mungkin pertanyaan yang lain-lain Ya. sekedar mengingatkan saja ini karena Bantu. Som kita ini akan di launching di akan ditayang. Jadi tolong Oke, sip. Ya. videonya dibuka. Terus Oke. ini satu lagi mungkin Om Ben Yap. supaya Om Ben bisa jadi bahan buat kita. Ada Yap. video-videonya nggak Om Ben? Videonya ada. Om Ben mempraktekkan seperti itu, videonya ada nggak? Ada videonya. Mangkap. Tapi Saya mungkin pikir ada. Tenang aja. mohon Foto izin. plus video selalu dibuat. Ini Itu kita dokumentasi. izin untuk ditayang nanti di Mantap. Tidak, Pak. Tidak, Agus Pak. Lempeng YouTube, gitu ya. Pasti Oke. pasti dikasih. Baik. Banyak. Ada lagi yang pertanyaan yang lain dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, Silakan. yang lain. Kita masih ada waktu. Ya, Bisa 5 bisa tanya. pisang, bisa mangga, bisa cangkok, bisa dressing, tanya saja. Ya, Boleh? Kita mau tanya Om Ben. Ya. Model ya? Kita. Ibu Modi. Ibu, Oh, aduh. Ibu, Ya. mohon maaf nih kalau Ibu Lina, mohon Oh, maaf. mana? Salam buat Ibu Lina, Caca Lina baru mampir nih. Selamat. Jadi nah, Biasa. Halo, Bu Modi, Bu Deten. Oke. Yap. Om Lanjut. Ben, kita mau tanya ada pendapat dulu. Ya, oke. Ya. Om Ben, beta mau minta pendapat. Beta Ya. suka makan duku dan Duku. beta sudah kasih tumbuh duku alang di rumah sini di Perdos sama lantai. Pakai biji. Su tumbuh besar tapi saya Enggak masih maksudnya buah. sorry. Oh, sudah berbuah. Yo, pupuk yang tadi itu bisa sih untuk mempercepat. Bisa. Itu sangat bisa. Nutrisi untuk buah, kalsium kan ada. Fosfor ada. Nah, Oke. kalau misalnya sudah jadi itu pupuk yang tadi ya fermentasi itu frekuensi dikasih berapa sering? Nah, kalau di beta itu sebenarnya untuk fermentasi itu di satu saja. Jadi intinya pupuk fermentasi itu jauh dari efek samping. Oke? Saya Karena maksud semua organik. berapa kali dalam sefrekuensinya? Itu makanya frekuensi artinya berbeda dengan POC kimia. Kalau beta selalu 7 hari seminggu karena itu khusus untuk pisang karena satu beta butuh untuk batang pohon pisang itu dia normal untuk ukuran pot segini ya. Jadi kita mengkerdilkan tapi tidak berarti harus ukurannya berkurang dong gitu aja gitu loh. Mungkin sisirnya kurang ya, tapi dia besarnya dan secara normal pertumbuhan harus ada. Itu bisa, sangat bisa. Nah, jadi aku biasa kasih aku kasih buat pisang itu karena dia kan tanaman besar mau di. Untuk pete, kebetulan kita bikin pete itu buah di pot ukuran hanya kurang dari setengah meter itu buah pete jenis padi agak besar. Kemudian mangga, ada beberapa jenis mangga juga yang kita bikin. Itu semua menggunakan pupuk itu dan hasilnya jadi untuk buah loh ya. Jadi 1 minggu sekali. kembungannya cepat. Jadi Ya. seminggu sekali ya. Seminggu sekali, 7 hari, betul. Nanti kita coba dan kita kasih laporan. Iya, Modi, sorry. Satu lagi, Apa tuh? kalau Modi tinggal dekat air laut, Oh, jauh 2 kilo, jauh ya, oke. 12 kilo. Cari garam grosso. Garam grosso itu garam apa? Itu garam yang murni yang belum dikasih yodium, belum di pabrik. Oh, ambil air laut saja, ambil air laut baru kasih Air uap. laut harus ingat jangan ambil di daerah yang ada banyak logam beratnya. Harus jauh dari pemukiman, minimal kayak di Teluk Ambon itu kayak di daerah jauh sana. Itu cakap Morela atau di Mamala itu cakap karena dia mengarah pulau lepas. Itu dia punya nutrisi dari laut itu kan kalau ombak kan dok gitu. Kalau Ambil di begitu, pinggir pantai. Ya. ini pertanyaan sangat teknis dan cukup ilmiah. Jadi Iya, betul. mesti ada dia punya formula barangkali. Iya, itu gampang. Tapi gampang. Nanti kita Om Ben tulis saja formulanya, oke? Oke, sip. Ada yang pertanyaan lebih ringan. Kalau beta mau tanya sih, Om Ben, bagaimana yang pisang tongkolangi? Oke.
Ini Pak Saudara semua, beta sangat bangga dengan pisang. Sekarang pisang Tongkalangi jadi ikon organik urban farming di tempat beta. Meskipun dia masih kecil, tapi perjuangan untuk menumbuhkan ini pisang sangat luar biasa. Tahu kenapa Bung Amos? 2 tahun beta berburu dari teman-teman dia, mungkin mereka sibuk ya. Saudara beta juga sendiri dia bingung. Ada satu dosen, doktor atau di Unpati itu dia ngembangkan tentang bagaimana tentang apa pisang Tongkalangit. Dijanji-janji tidak pernah dapat. Nah, karena beta kan sudah target tahun ini harus dapat Tongkalangit berapapun. Jadi tahun kemarin itu beta pesan 3. Beta harus bayar mahal Bung, hampir 1,5 juta untuk satu anak. Kenapa? Karena itu sangat langka dan sangat susah. Adanya di kaki Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Bilang. Yang di sini ada. Hah? Di Jawa Berapa ada. Tongkalangit Di Jawa, ada. di Jawa ada. Hanya Kita ada kira di satu cuma di tempat. Alikuru saja. Bukan, ada di Galunggung Mbak Amos. Nah, jadi ini ada cerita, ada sedikit cerita mistisnya. Oke? Nah, ketika aku beta dapat itu barang, hanya di satu saja kuncinya. Pak, ingat ya kalau ditanam di polybag di tanah, jangan lupa tanah yang dari Galunggung harus dibawa. Kalau tidak pisang ini mati. Serius. 2, jadi dari 2 pisang yang ketika datang itu subur, Bung Amos. Beta kan mau tepis itu, beta kan yang terlalu percaya sama itu, bukan yang percaya, tapi masa sih, gitu kan? Benar-benar kita lepas dari situ, cuci bonggonya bersih, pada dia ukuran sekitar 25 cm, 20 sampai 25 cm benar, 25 cm kurang. Daunnya subur Bung Amos. Beta taruh media tanam yang biasa beta praktekkan untuk 15 jenis varietas pisang. Nggak pernah mati kan? Itu pisang bukan tambah tinggi, daunnya bukan tambah hijau, tambah kering lama dan mati. Tapi beta yakin kalau itu karena mistis, karena beta buang itu tanah. Masih tidak ada keyakinan. Nah, ada sisa satu bonggol yang agak sedikit gede ya. Itu saking marahnya dan saking pingin coba kalau ini mati, beta harus dapat dari Angkor. Nah, itu uji lagi tuh, beta potong sampai itu habis tinggal bonggol toh. Tapi tanah bawahnya tetap di bawah. Percaya atau tidak percaya. Nah, ketika beta taruh di vertical rack beta di sini, karena dia kan agak adem dikit, karena ada paramet, ada UV plastiknya itu kan. Nah, loh, kok ini dapat matahari di filter, tapi kok tubuhnya ada pisang itu kan pasti dia agak cepat dan bisa kalau kena panas cari penuh kan. Lama-lama taruh di kebun. Justru taruh beda di kebun di polybag ukuran 35 diameter 35 polybag dengan media yang kita bikin, dia tumbuh. Jadi dapat 1, tumbuhnya 2 dan sekarang usianya sudah 2 bulan. Nah, ini pisang ini akan mungkin bulan depan kita akan pisahkan. Dia masih 1 bongkol, tapi muncul 2 anakan dari 1 anakan muncul 2 anakan. Kita mau belah tengah bagi 2, nah akan coba di planter bag. Ini harus berhasil. Kenapa? Ada kebanggaan akan budidaya pisang Tongkalangit. Meskipun dia dari sana, tapi akan ini jadi ikon banget. Orang tidak banyak tahu, ketika orang tahu, Baik. apa gitu. Nah, seperti itu. Cukup menarik. Walaupun masih bertanya-tanya. Iya, betul. Tapi betul. cukup menarik. Tapi udah tumbuh dan itu sangat bagus. Ya. Ini kayak emas. Karena mudah-mudahan ada teman-teman dosen pertanian di sini mungkin bisa lakukan penelitian barangkali ya. Betul. Tapi Om Ben bagus ini, ceritanya cukup menarik dan bisa menambah kekayaan buat kita informasi. Ya. Barangkali ada lagi Kak, ini tinggal sebenarnya sudah jam 4 nih. Sebentar lihat nih kayak kelihatannya ada ibu-ibu yang hadir. Kalau ada boleh juga. Jelasin sedikit boleh nanti Tapi, disambung ke laut. Siapa tahu ada yang masih mau bertanya Kas, silakan. Ibu. Ada tanya sedikit aja Bung Amos. Oke lanjut. Ya, Pak sedikit saya yang berat. Iya. Ya. Halo. Anak lemon Cina ke sini. Oke. Ya, halo. Dengar Om Ben? Ya, dengar. Ya, beta berapa tahun lalu bawa anak lemon Cina ke sini, tapi itu kan faktor udara, dia bisa tumbuh dengan baik. Dia tumbuh. Waktu itu tahun pertama dia mati, setelah itu dia tumbuh, tapi sampai sekarang dia belum berbuah.
belum berbuah. Pokoknya Iya. jadi pertumbuhan vegetatif, maksudnya pertumbuhan daunnya makin lebat, daunnya lebat Iya. atau Ya, lebat, ya. lebat. Lebat. Nah, itu kalau di dalam istilah orang pertanian harus penjarangan daun. Kalau usi mau rangsang itu untuk pertumbuhan generatifnya dapat, bisa bunga buah, penjarangan daun. Karena dia subur daun. Ada satu cara lagi. Ikat. Jadi dilukai itu bukan dilukai pakai bola seperti orang tua dulu. Model sistem cangkokan atau kawat dililit. Jadi kalau batang itu kan pas ketika jadi pengikatan kawat untuk taman itu ya untuk gantung-gantung pot itu dililit kurang lebih 5 cm 5 sampai 10 cm. Jadi jaraknya tuh 20 cm dari batang utama pas membagi akar itu jaraknya 20 cm. Lalu panjangnya ikatan itu bisa, kalau itu kan pohon kecil jadi mungkin dia 5 sampai 7 cm. Tujuannya apa? Jadi bikin stres itu tanaman butuh stres untuk berbuah. Oke. Ketika diikat, supply nutrisi ke tanaman itu. Jadi dia nggak bisa daunnya jadinya nggak bisa banyak. Dia mau tinggi nggak bisa karena ini diikat nih, nutrisi kan terhambat di kawat-kawat itu loh. Kawat kan dari nutrisi kan dari kulit batang itu kan, bukan dari batang tengah, dari kulit batang itu. Nah itu diikat. Dan satu lagi itu penjarangan. Itu dua cara itu dilakukan, pasti berbunga. Serius. Oke. Itu sudah kita lakukan di semua pohon. Oke. Om Ben bisa tambah tadi. Oke, danke bagus. Ya. Kemudian panjang kan pertanyaannya susah sih. Sama nih khusus punya Soalnya kita pertanyaan. datang sudah 2 jam nih, takut ada yang mau kegiatan lain jadi. Oh ya sudah. Oke. Boleh nanti ya? Iya, oke. Ya, Kamu- jadi teman-teman. Tanya Om Ben, Ya, kapan hasil Kasih itu pertanyaan di kembali grup pada saja, maksud Di grup boleh nanya sesukanya di FB juga Oke. boleh tanya. supaya Ya. Boleh. Maksudnya Tanya begitu apa juga boleh, keturang ya. Ya. Soalnya keturang membatasi waktu supaya Betul. lain kali bisa senang juga. Ada yang mau datang. Takut dong bilang nanti ada yang bilang, aduh terlalu banyak bicara di sini nanti lama-lama. Oke ya betul. Padahal waktu cuma 2 jam saja. Ya. Jadi bukan hari ini saja ketua akan ketemu Bukan lagi. kapan toh. lagi boleh. Ya, tapi Iya. terima kasih teman-teman sudah hadir di sini walaupun kita berharap lebih banyak, tapi sudah yang ada nih sudah menyenangkan hati masing-masing nih ketong. Jadi acara ini sudah mau tutup nih, Iya. oke? Nanti lain kali ketemu muncul lah ya Oke. dengan topik-topik yang menarik. Oke. Benar. Nah, betul. tadi itu Bung Wan ada bilang katanya mau launching YouTube, sebenarnya beta tuh cuma bikin dia punya akun aja, tapi saya bisa kerja jadi kreator. Nggak apa-apa kerja. dong. Nggak apa-apa. Satu-satunya jadi kreator ketemu masing-masing lah dengan. Jadi Ya. ada pikiran juga mungkin teman-teman punya ya seperti Om Ben punya hal-hal yang spesifik yang sangat menarik untuk ditayangkan di kita punya komunitas grup itu lebih bagus supaya dong bilang oh ini Om Ben ini ternyata orang Sagu Selempeng misalnya, ternyata petani tapi latar belakang jejak langkahnya kok nggak ada sama sekali. Gitu. Kira-kira itulah uniknya. Mungkin teman-teman yang lain barangkali punya pengalaman-pengalaman yang cukup menarik. Bung Uti barangkali di dunia penelitiannya bisa isi di situ juga sekedar tahu saja. Misalnya kayak begitu ya. Jadi oke, kita rasa kita bisa berlanjut nanti di lain kesempatan dengan lain pembicara. Ya. Dan Bung Iwan mungkin ini Usi Marlen Sukses Om Ben. muncul nih. Jadi Ya, saya sama-sama. tutup. Terima kasih. Kita minta Usi Caca Ida Jo yang tutup Ya. tutup cara Oh, maksudnya. jangan lai. Oh gitu. Jangan beta lai. Lah Bicara ini sedikit. siapa yang Jauh-jauh juga. Sedikit. Iya, Uti juga Uti Oh, tutup. yang mau tutup Uti siapa? minum kopi. Uti yang Lalu- tutup dia berdiri minum kopi tuh. Oh gitu. Kalau yang ada yang tutup no cerita sudah terus. Uti dia berdiri dia berdiri kasih hati tuh. Setuju. Dia Oke. lihat Suspi makan tuh. Sabar beta mau bilang tuh. Uti Ya. lihat Suspi makan. Terus dia berdiri ambil dia pun tempe dia kasih mati video beta anakku. Abis itu dia bilang Oh, Uti ale abis makan dia bilang iya barang ya dong goreng tempe. Ternyata tempe. Beta kira Tempe lah. Mahal tempe.
ini bagaimana? Kalau Manon sekarang tuh yang mau boleh, tutup, Manon, coba non. cerita juga. Foto juga foto. Ya, Om Ben. Ya, Usinova mau tanya, Usinova. Beta Ya, silakan. bukan mau tanya, beta cuma mau tanya Om Ben kapan ketemu Ya. di Om Ben pun kebun tuh, jadi kita Itu studi dia banding. yang penting. betul, Oke. setuju. Oke, Kalau begitu, jadi begini. Om Ben, Halo ya. open garden kapan ini? Supaya kita Iya, orang jadi nanti di belum. grup. Karena sorry, ternyata setelah kunjungan beberapa petinggi datang, itu ternyata ada ibu-ibu dari Provinsi Banten, mereka bikin jadwal, tapi kita masih menolak karena masih posisi ini dulu. Jadi ada jadwal antri. Sagu Salempeng boleh ditolak, Bu? Enggak, bukan ditolak, tapi nanti itu datang, benar, serius, bisa Kalau datang. gue tolak, Om Lori saya bakar kebun tuh. Bisa semua dapat bisa. Nanti dijadwal bisa. Ya Ben, saya yang dekat belum pernah lihat Ale pun kebun. Nah, kebun itu kecil, tapi berbeda-beda. Jadi ini studi banding. Om Ben, pertanyaan Ya. Usinova ini terekam di sini nih, terekam. Siapa tuh? Jadi jangan sampai lupa ya, ini terekam. Oh iya pasti Pak. Tunggu beta datang dulu Om boarding. Ben, tunggu beta punya pertanyaan ya. Pertanyaan pokoknya siap dijawab. Caca Naf ini, Caca Naf. Coba Dana, coba. Om Ben, Singkat nggak apa-apa, singkat. sebelum tutup, beta penasaran nih Om Ben. Apa tuh? Sudah konsultasi sama Om Ben mengenai pupuk dapur, Pupuk apa tadi? bahan dapur, Bahan dapur. sayur-sayuran. Itu namanya kan pupuk hijau. Pupuk organik hijau dari sumber sayuran dapur, betul. Jadi semuanya dari buah, dari itu semua Ya, beta betul. kan sesuai sama petunjuknya Om Ben. Betul, iya. Kunyit, pakai kunyit sama gula Betul. aren. Betul. Tapi Om Ben pernah kan ke Caca air. Naf, kalau video Halo, sebelah sorry. mas yang lihat Caca Naf ini. Oh, Video dong. Dia Bangga. mau keluar dalam rekaman ini soalnya. Iya. iya. Oh, sorry. Sudah. Betul. Jadi apa? Kamu marah. Jadi Oh iya, jadi. Cana. Halo Cana. Mana antua tuh? Cana buka. Sejana kas keluar muka Sambil sedikit. jawab Jo, Ben. Air Sambil ngomong, jadi boleh. Jadi Oke, ya, Cana. Jadi karena pupuk sayuran atau pupuk hijau itu dia kan kandungan airnya sangat tinggi. Jadi kalau proses fermentasi hati-hati menambahkan air itu air bersih loh ya. Jadi itu hati-hati ditambahkan ke dalam campuran pupuk hijau itu. Karena kenapa? Pupuk hijau itu yang dari dapur, buah-buahan, sayuran apa aja itu kandungan airnya sangat banyak. Apalagi ketika mengalami proses pembusukan. Jadi air dikurangi gitu loh. Air yang dimasukkan untuk percampuran dibikin fermentasi itu dikurangin gitu. Dia harus berair, emang harus berair. Oke. Itu aja sih. Oke, terima kasih Om Ben. Dan Sama-sama. teman-teman supaya Om Uti tutup juga. bosan jadi keton tutup juga Uti ya. tutup juga. Uti Iya. yang Kalau tutup. begitu beta kasih Uti, orang jauh juga. Uti. Orang Orang jauh yang Betul. Musi Werna Jo yang tutup acara dengan Au. kata-kata Kasih akan kata-kata penutupnya. Sus, ale Hah? tidak akan sus, ale Sudah dobo kuater sudah. Oke. Silakan. Nanti kalau mau tertinggal silakan. Oke. Dua Om Pimpa saja dulu. Kalau dondo tertutup, tinggal tertutup. Bilang usi susi yang bikin juga sus. Oke, si Sus katanya. Silakan. Sus, ale yang tutup juga. Pidato sedikit dulu. Ini belum. Unmute. Belum buka. Unmute. Masih unmute. Si Sus unmute. Oke, sorry. Soalnya supaya menghindari suara-suara yang mengganggu. Oke, teman-teman. Beta minta terima kasih banyak dari ketorong semua, khususnya Bapak Ketua dan Bung Amus,
yang hari ini walaupun dengan ketorang mesti beta tadi malam kurang tidur karena ingat-ingat jangan sampai beta kesiangan. Dasar. Iya, beta sudah kerjaannya deh, well, nah soalnya karena beta lagi karena beta juga jam 7 pagi. Ya sudah, tapi kita bersyukur kalau kita orang hari ini sudah bisa dapat sesuatu yang bermanfaat buat kita orang dari Om Ben. Dan ya walaupun mungkin dari teman-teman yang lain belum ada kepuasan untuk hal-hal lain untuk bertanya, jadi mungkin beta rasa bisa langsung kontak langsung dengan Om Ben. Grup boleh ya. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Yang penting kita orang semua jaga kesehatan, jaga ketumpu imun tubuh supaya mungkin kita orang punya rencana-rencana yang ngopi di Om Ben sekali bisa terlaksana. Bisa, pasti bisa. Dekat. Ya, kita orang bisa berlanjut juga walaupun dalam jarak jauh dengan Zoom. Betul. Ya. Oke. Yang penting dari beta keton jaga ketumpu kesehatan semua karena ya seperti tadi bilang Lori bilang kata beta saya mau antri tapi ternyata juga saya bisa tuh. Beta mau antri dia mau duluan. Dasar Lori. Ya, Dadah. jadi keton yang penting keton jaga ketumpu kesehatan semua sukses semua Bung Amus jangan terlalu sibuk jangan terlalu banyak pekerjaan. Oke, terima kasih. Iya, danke Bung Amos. Ya. Bung Amos. Dadah Om Lori. Amin. Dadah. Happy birthday.